Oke, jumpa lagi dengan saya Kristo Teru. Kali ini kita bicara tentang 7 istilah penting dalam video monetize. Dan goalnya adalah apa? Simple aja. Saya pingin supaya Anda itu bisa cepat monetize, terutama lewat konten video. Nah, dalam hal apa sih kita bisa monetize dalam konten video itu? Sebetulnya parameternya sederhana. Anda bisa dapat lebih banyak subscriber atau follower, Anda bisa dapat watch time lebih banyak, Anda bisa dapat CTR lebih banyak, dan meningkatkan omset maupun profit Anda. Nah, kemudian muncullah pertanyaan, Pak, ini monetize itu apa sebetulnya? CTR apa, watch time apa, dan lain sebagainya. Nah, saya mau kasih tahu kepada Anda, supaya paling enggak Anda ngerti apa yang harus Anda kejar. Karena kebanyakan orang itu kalau seumpama mereka tidak tahu apa yang mereka mau kejar, mereka bingung. Saya harus kemana? Saya harus melakukan apa? Nah, oleh karena itu Anda pahami istilah-istilah penting ini, dan nanti setelah Anda tahu, Anda akan memahami apa strategi yang harus Anda lakukan untuk mencapai titik tersebut. Nah, itu yang akan saya bagikan kepada Anda. Jadi bukan cuma sekedar saya mau kasih tahu istilah-istilahnya aja, tapi juga strategi di balik itu semua, apa yang harus Anda lakukan untuk mengejar ke sana. Oke, langsung aja kita mulai. 7 istilah penting dalam video monetize, dan ini termasuk dalam hashtag video monetize tips. Anda bisa cari tips-tips yang lain di hashtag video monetize tips. Anda tinggal klik aja, nanti akan muncul ya video-video yang lain. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kristo Teru. Saya adalah seorang video monetizer. Saya membantu pebisnis untuk bisa meningkatkan omset mereka, profit mereka, terutama lewat konten video. Semua menggunakan internet. Ya, jadi kalau ditanya, Pak, berarti ini angkatan work from home? Bukan, kita angkatan work from everywhere, anywhere, ya. Pokoknya bisa bikin video aja. Nah, yang saya suka dari video adalah bagaimana sih sebetulnya Anda sekali bikin video, terus orang bisa tonton berkali-kali, tanpa Anda harus kerja lagi, menceritakan hal yang sama terus-menerus, ya kan? Karena video Anda itu kan akan ngomong terus-menerus, hal yang sama. Nah, kalau seumpama Anda presentasi terus dijadikan video, orang tonton hal yang sama. Waktu Anda yang lain, Anda bisa pakai untuk closing, meyakinkan, ajak visit, dan lain sebagainya. Itu kan artinya sangat efektif, betul? Nah, oleh karena itu sekarang pertanyaannya adalah, udah tahu belum istilah-istilah penting untuk Anda bisa monetize, terutama lewat video? Nah, saya akan bahas itu supaya Anda semakin jelas tentang apa sih sebetulnya konsep dari monetize ini. Nah, kita mulai dari istilah yang pertama. Istilah yang pertama adalah istilah yang paling sering saya gunakan, yaitu adalah kata monetize itu sendiri. Monetize, sebetulnya monetize itu diartikan sebagai menghasilkan uang atau menghasilkan duit. Saya senang banget ketika nonton salah satu video dari Dr. Tirta. Dia cerita tentang monetize. Monetize dari apa? Sepatu. Monetize dari sepatu, apa aja dari sepatu yang bisa dimonetize, bersih-bersihnya, aksesorisnya, merek lokal, banyak ya, dan itu seru banget waktu saya tonton video-videonya. Wah, ini orang gila banget nih, keren banget tentang sepatu. Nah, terus kemudian muncul ide menarik. Oh, sebetulnya pada dasarnya yang bisa dimonetize itu bukan cuma YouTube dan AdSense-nya. Nah, itu yang kemudian salah kaprah dipahami oleh orang-orang di YouTube. Mereka mengira monetize itu hanya dari kata YouTube monetize. Tidak. Dan kalau Anda cari sebetulnya kata kunci monetize, ini bakal tren ke depannya, karena anak-anak gaul ini bakal semakin lama semakin banyak. Mereka akan mulai monetize dari apa aja yang mereka mau, terutama dari hobi. Nah, hobi doang tidak bisa jadi duit, ya itu cuma sekedar jadi hobi. Tetapi kalau hobi bisa jadi duit, siapa tahu itu bisa jadi bisnis, itu termasuk bagian dari monetize. Nah, contoh monetize yang lain adalah YouTube monetize, video monetize, IGTV monetize, Facebook monetize. Jadi menghasilkan duit dari apa? Dari YouTube, dari video, dari IGTV, dari Facebook, dari WhatsApp. Jadi ada banyak nanti muncul orang-orang baru dengan istilah monetize ini, ya. Dan Anda bisa cek nanti beberapa tahun ke depan. Ini bakal terjadi. Nah, jadi ini adalah istilah pertama yang harus Anda ketahui, monetize. Jadi Pak, saya bisa monetize dari apa aja? Bisa. Selama Anda ngerti bagaimana cara membuat konten yang kemudian jadi duit di situ. Nah, itu yang saya ajarkan dalam video monetize. Ya. Jadi video monetize ini bukan cuma sekedar dapat duit dari video aja. Video monetize itu adalah sebuah media.
Dan kemudian kalau Anda tempelkan media ini dengan sepatu, dengan tanaman, dengan peralatan rumah tangga, dengan peralatan dapur, itu bisa dimonetize lewat video dan lewat formula monetize-nya. Nah, Anda bisa pelajari lebih detail. Ini ada e-booknya, kebetulan saya udah bikin e-booknya, Anda bisa download gratis. Ada di namanya kristuteru.com/ebook, ada di deskripsi. Anda cari aja di deskripsi. Di sana lebih mudah untuk Anda mencari link-link apa yang sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini. Nah, jadi itu yang tips pertama, istilah pertama, yaitu tentang monetize itu sendiri. Kita masuk ke istilah yang kedua, tidak kalah penting. Bahkan ini salah satu istilah yang paling penting menurut saya dalam dunia video, terutama di YouTube. Nah, yang kedua, kita sering sebut ini sebagai SEO. Dan saya nggak paham, itu cara baca yang mana yang benar, ya. Itu muncul istilah SEO itu dari mana? Asalnya dari siapa? Nggak ngerti juga. Padahal ini adalah sebuah singkatan dari kata bahasa Inggris, SEO. Jadi saya tulis di sini, SEO. Ini cara bacanya, bukan SEO. Orang-orang kalau Anda ngomong SEO, kagak ngerti. Sama hanya misalnya kita bilang WiFi. Orang-orang Indonesia semua ngomong WiFi. Saya juga termasuk kalau ngomong WiFi, karena kita semua serempak ngomongnya WiFi. Tapi yang benar adalah Wi-Fi. Oke? Nah, itu dia. Jadi SEO ini tadi, atau SEO, kita mulai ngomong yang benar aja ya, SEO. Ini artinya adalah Search Engine Optimization. Ngomongnya ya udah susah. Search Engine Optimization. Artinya nih apa sebetulnya SEO ini? Nah, SEO itu artian sederhananya adalah Anda bisa tampil paling atas dalam pencarian, baik itu di Google maupun di YouTube. Jadi YouTube dan Google itu adalah mesin pencarian. Dan kalau Anda bisa memaksimalkan SEO, Anda akan ditangkap oleh algoritma mereka untuk kemudian video Anda tampil paling atas. Apa gunanya Pak tampil paling atas? Simple. Kalau Anda bisa tampil paling menonjol, paling pertama dibandingkan ribuan atau puluhan ribu pilihan opsi produk yang lain, Anda muncul paling pertama, Anda kemungkinan besar akan dipilih oleh customer Anda. Nah, cara gimana Pak kita bermain di SEO? Kita harus kunci di keyword. Keywordnya harus sesuai. Video Anda kalau ngomong tentang video monetize, harus ada video monetize-nya di dalam video Anda. Kalau bicara tentang sepatu, judulnya ya harus ada sepatu. Kalau bicara tentang Facebook, ada Facebook-nya dalam judul Anda. Lalu kemudian di mana? Ada di deskripsi, Pak. Pakai deskripsi. Ya, di dalam deskripsi 1-2 kalimat pertama itu penting banget karena itu yang diindeks, didata oleh Google maupun YouTube untuk kemudian memudahkan orang-orang mencari video Anda. Jadi kalau seumpama Anda bikin video tentang tanaman, tentang ikan, tentang jasa hipnoterapi, tetapi kemudian Anda sama sekali tidak mengatakan hal tersebut di judul maupun deskripsi, Anda nggak akan muncul dalam pencarian di YouTube maupun di Google. Karena Google dan YouTube itu adalah mesin pencari. Orang datang ke sana dengan mengetikkan kata-kata tertentu. Beda dengan sosial media. Sosial media itu sesuatu yang tampil di depan Anda. Nyoh! Bahasa orang Jawa bilang begitu. Nih, saya kasih nih. Mau cari apa? Makanan, oke. Habis ini gue kasih makanan yang lain. Caranya begitu cara kerjanya. Tapi kalau Anda menggunakan SEO, kali pertama Anda harus cari dulu Anda maunya apa. Baru dia akan merekomendasikan yang kurang lebih mirip. Nah, jadi Anda harus bermain di situ supaya video Anda, bisnis Anda, SEO-nya main. Pak, tapi beberapa tahun yang lalu kenapa SEO ini meledak sekali? Karena semua zamannya adalah browsing. Semua mencari kata kunci, tetapi semua orang hari ini berada di sosial media. Sesuatu yang mereka dikasih tanpa mereka mencari. Jadi ini adalah permainan tertentu dan sekarang SEO ini menjadi salah satu senjata pelengkap, ya, tidak sedominan dulu. Dan hari ini kalau seumpama Anda punya duit lebih baik Anda bayar iklan. Iklan untuk promosi bisnis Anda. Karena dengan begitu ya Anda tampil di paling awal. Bahkan Anda bisa tampil berkali-kali. Di tengah-tengah nomor 2, di tengah-tengah nomor 5, di tengah-tengah nomor 7, nomor 10. Itu muncul punya Anda. Itu jauh lebih powerful daripada SEO. Menurut saya. Ya. Nah, istilah yang ketiga yang perlu Anda ketahui adalah call to action. Ini adalah salah satu istilah yang kemudian membuat video Anda bisa jadi duit. Bisa dimonetize.
Call to action ini artinya adalah perintah atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Contoh misalnya adalah subscribe yuk, like yuk. Kalau Anda suka video ini, kasih jempol. Nah, itu perintah. Jadi manusia itu bergerak karena ada perintah. Kalau Anda tidak meminta atau Anda tidak memerintahkan, orang tidak melakukan apa-apa. Contoh misalnya, dalam beberapa video saya yang terakhir, saya minta orang-orang untuk komen. Mereka komen. Aneh ya? Dulu saya nggak pernah minta mereka untuk komen, mereka tidak komen. Nah, tinggal perintahnya harus sederhana dan spesifik, mudah untuk orang-orang lakukan. Karena mereka itu siapanya Anda mau diperintah-perintah. Itu juga harus Anda pikirkan, ya. Jadi, contoh-contoh dari call to action adalah subscribe, download, comment, like, video lain, ya kan, nonton video lain misalnya, atau klik ke apapun itu. Nah, itu call to action. Dalam setiap video Anda harus ada call to action. Karena kalau enggak cuma jadi edukasi murni, Anda jangan bilang, oh gengsi pak, banyak netizen bilang nggak mengemis subscribe. Bukan mengemis, kita tuh tidak mengemis. Mengemis itu kita please, tolong. Enggak. Kalau suka, subscribe. Kalau nggak suka, ya sudah. Itu. Dan tidak ada istilah mengemis dalam hal tersebut. Sama halnya dengan Anda berdoa. Anda anggap Anda berdoa atau Anda mengemis kepada Tuhan. Terserah Anda. Nomor 4. Nomor 4 ini adalah salah satu bagian yang penting yang kemudian mempengaruhi apakah video Anda ditonton oleh orang-orang atau enggak. Namanya adalah CTR. CTR. Click through rate. Nah, ini jadi salah satu istilah yang ini makanan apa nih Pak? Cari di kamus juga nggak ketemu, gitu ya. Ini artinya adalah seberapa yang klik untuk nonton video Anda setelah lihat thumbnail. Jadi berapa banyak orang yang kemudian melakukan action untuk klik ketika orang-orang sudah lihat video Anda atau lihat thumbnail Anda. Karena yang kelihatan itu kan bukan video langsung, tapi thumbnail Anda terlebih dahulu. Nah, rata-rata orang-orang itu melakukan click through rate. Jadi click through rate. Klik kemudian masuk ke fase berikutnya, itu namanya click through rate ratio ya. Itu antara 2 sampai 10%. 2-10%. Kalau video Anda ada yang di bawah 1%, itu berarti jelek banget. Harus diganti. Judulnya, deskripsinya, thumbnailnya. Bisa jadi video Anda juga nggak bagus-bagus amat kualitasnya, suaranya nggak jelas, ya. Itu Anda harus setting ulang. Nah, kalau bisa di atas 10%, bagus, ya. Pelajari apa yang Anda lakukan dalam video tersebut yang kemudian membuat orang-orang langsung klik. Sangat berhasrat untuk membuka video Anda. Pelajari, duplikasi, lakukan lagi. Karena artinya Anda udah menemukan pola yang benar. Ya, Anda udah tahu pola yang bagus seperti apa, sikat. Nah, itu prinsipnya. Pak, nanti dibilang monoton. Nggak apa-apa, monoton itu nggak apa-apa. Ya, monoton itu nggak apa-apa. Ya, karena kita menikah juga suami istri satu. Ya benar begitu ya harusnya ya. Suami istri satu. Nah, kita punya pacar satu. Ya, kalau punya anak boleh lebih lah. Punya rezeki, sumber income boleh lebih lah. Tapi kalau udah ketemu satu yang winning, nggak apa-apa, sikat terus ya. Indomie juga begitu, Indomie goreng yang winning, ya udah sikat terus dia. Lalu nomor 5, watch time. Watch time ini seberapa lama video Anda ditonton, atau bahasa gampangnya adalah durasi dari orang nonton. Sekian menit misalnya. Nah, ini kemudian muncul perdebatan baru, bagus mana video versi panjang atau video versi pendek? Kalau saya lebih suka video versi panjang. Satu, orang nonton lebih lama. Kedua, konten yang saya bisa ajarkan kepada Anda lebih banyak, lebih lengkap. Ketiga, kalau Anda udah bermain di AdSense YouTube, Anda bisa kasih iklan lebih banyak dalam situ. Pertanyaan baru muncul, Pak. Orang-orang mana mungkin sih nonton sampai 1 jam, sampai 2 jam? Lah, saya kalau bikin seminar 1 jam, 2 jam, orang betah-betah aja. 80-90% orang tetap duduk di situ sampai selesai. Selebihnya kok masih ada yang keluar? Ya wajar, namanya manusia, tiba-tiba ada kepentingan. Umumnya seperti itu. Terus, dalam YouTube video orang ada yang mau nonton. Nah, praktek dulu, latihan dulu dari video pendek. Kalau Anda udah mulai bisa bikin video-video pendek menarik, Anda antusiasnya dapat, Anda ngomongnya jelas, Anda nggak berlibet, Anda nggak ngomong diulang-ulang, bisa menjelaskan dengan gamblang, dikasih contoh banyak, orang suka nonton, ya. Terus semakin lama semakin panjang durasi Anda. Nah, cuma jangan lewat, jangan tembus di atas 15 menit kalau Anda edukasi. Orang boring juga, kepanjangan. Atau bahkan terlalu detail ceritanya, ya.
Anda semua Anda ceritain kegiatan 1 minggu, orang malas nonton. Nah, poinnya aja langsung seperti apa. Tuh, lihat, ini udah 15 menit ya. Sekarang kita selesaikan aja video ini. Niche, ini adalah istilah yang keenam, bidang atau topik yang sering Anda angkat. Anda harus konsisten di sini. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian saya ini bikin video sesuka saya maunya apa itu yang saya bikin. Kalau Anda Raditya Dika, nggak apa-apa. Followernya sekian juta, udah nggak bermasalah dengan duit, udah nggak bermasalah dengan watch time, tidak bermasalah dengan subscriber, duit Anda udah nggak perlu dihitung. Terserah Anda mau bikin apa, audiens Anda udah suka sama Anda. Tapi kalau baru mulai, Anda harus kasih tahu Anda ini sukanya cowok apa cewek. Anda suka pakai kemeja atau kaos, Anda suka pakai sandal atau sepatu. Itu, ya. Nah, terus yang terakhir adalah, ini bukan istilah sebetulnya, tetapi saya sebut ini jadi salah satu bagian yang paling penting untuk Anda bisa masuk ke dalam monetize. Optimasi postingan Anda. Ini adalah hal yang harus Anda lakukan saat Anda akan posting video agar output dari video Anda jadi jauh lebih baik. Ya, contoh misalnya adalah masukkan video yang sama ke dalam playlist. Misalnya tips tentang merawat tanaman, semua tentang pupuk Anda jadiin satu. Semua tentang buah Anda jadiin satu. Ya, bagaimana cara bikin video, tipsnya untuk monetize jadiin satu. Hashtag video monetize tips contohnya. Itu juga playlist juga bisa. Lalu kasih end screen. End screen itu artinya adalah setiap kali orang nonton sampai selesai di akhir nanti merekomendasikan untuk subscribe, untuk nonton video Anda yang lain. End screen. Cards. Cards ini adalah muncul beberapa suggestion, saran. Ini loh video yang Anda bisa tonton yang lain gitu ya, selama Anda bikin video. Biasanya orang-orang juga kalau misalnya bisa, mereka sambung-sambungkan. Bisa juga nonton video saya yang lain nih ya, tentang ini atau tentang itu, nanti muncul. Lalu terakhir adalah share. Pasti di awal Anda harus bisa mengandalkan database pribadi Anda untuk menggenjot orang yang nonton video Anda. Nanti dalam 24 jam pertama kalau YouTube lihat yang nonton banyak gitu ya, dia akan semakin memviralkan video Anda. Nah, itu adalah berita baik buat Anda. Semakin lama semakin banyak orang yang nonton video Anda. Panas banget hari ini ya. Sampai keringatnya semua keluar. Nah, jadi Anda bisa lihat kalau seumpama Anda bisa bikin video Anda yang nonton banyak, Anda share kemana-mana yang nonton banyak gitu ya, YouTube akan semakin bersemangat untuk mengirimkan video Anda ke audiens dia yang lain, ke non-subscriber Anda. Nah, Anda harus ingat, di YouTube itu ada miliaran orang yang siap nonton video Anda. Tapi kalau jauh-jauh Pak miliaran, Indonesia ada 250 juta orang yang berpotensi untuk nonton video Anda. Kalau kita makan 1% aja, itu gede banget yang nonton video Anda. 2 juta, 2 juta, 2 juta, banyak. Dan kalau setiap video 1 hari 2 juta, itu monetisasinya gila, ya, terutama dari AdSense. Apalagi kalau dari produk Anda punya produk, itu bakal AdSense-nya lebih gendeng lagi. Oke? Nah, jadi itu aja yang saya bisa bagikan kepada Anda hari ini. 7 istilah penting untuk Anda tahu supaya Anda bisa monetize video Anda lebih kenceng, lebih gede hasilnya. Nah, kalau Anda udah nonton sampai selesai, Anda bisa tinggalkan komen supaya saya tahu apa yang ada dalam isi pikiran Anda. Dan juga kira-kira istilah mana sih yang paling baru Anda dengar atau paling baru Anda pahami. Ya, Anda tulis juga di komen supaya saya tahu. Oh, yang ini ternyata baru. Siapa tahu saya bisa bahas itu di kesempatan yang lain. Lalu kalau Anda suka dengan video ini, Anda bisa kasih like karena itu bakal sangat mensupport saya. Dan terakhir, kalau seumpama Anda tahu di luaran sana ada teman-teman Anda suka dengan video seperti ini, Anda bisa share kepada mereka supaya mereka juga bisa dapat manfaat. Siapa tahu ini jadi sumber rezeki baru buat mereka. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Kristu Teru.